Shalom, kembali lagi kita bertemu pada hari ini dalam ibadah online GKKI Rema Jemaat Restorasi Makassar pada hari ini tanggal 16 Agustus 2020. Mari jemaat, kita siapkan hati kita akan menyembah Dia, kita memuji Dia, kita tinggikan namanya sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Haleluya Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Mari kita angkat pujian besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya Yesus, Engkau besar. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah.
ya Tuhan, bahwa sebagaimana kami ada ya Tuhan pada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan dan penyertaan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama jemaat-Mu ya Tuhan, kami bersama umat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa dalam ibadah kami ya Tuhan, kami telah menerima kuasa ya Bapa. Kami telah menerima kuasa kesembuhan. Mujizat terjadi ya Tuhan dalam rumah tangga jemaat-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi bagi Indonesia ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian Tuhan Raja Maha Besar. Maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Karena itu mari kita serukan namanya, Dia Raja di atas segala raja. Nyatakan kedoyakan, nyatakan
sudah saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari jemaat, kita angkat pujian sampai akhir hidup. Bapa, Engkau
Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di hari Minggu ini bersama-sama beribadah, dan walaupun kita masih berada di rumah-rumah, saya percaya bahwa damai sejahtera dan penyertaan kasih karunia Tuhan berlimpah dalam kuasa Roh Kudus-Nya atas kita semua. Nah, saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, khususnya pada hari-hari ini, di mana besok tanggal 17 Agustus kita akan bersama-sama seluruh bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa kita, yaitu diberikan kemerdekaan. Nah, walaupun saudara-saudara kita tahu bahwa bangsa kita sudah 75 tahun merdeka, tetapi ada banyak saudara-saudara orang-orang yang sepertinya menawarkan hal-hal yang lain bagi bangsa ini. Menawarkan ada kemerdekaan yang lebih dan lebih daripada apa yang bangsa ini sudah terima daripada Tuhan, saudara-saudara. Nah, demikian juga saudara di dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan perjalanan kehidupan kita sebagai manusia rohani, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Maka isu kemerdekaan, isu kebebasan itu, saudara, adalah satu hal yang terus didengungkan sampai hari ini. Orang memaknai kemerdekaan itu, kata bebas itu, dengan pikiran yang masing-masing. Ada orang berpikir, saudara-saudara, bahwa bebas itu, saudara, ya bebas. Dia mau melakukan apa saja yang dia mau, yang dia inginkan. Dan itulah yang dia pikir bebas. Ya. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang juga dipakai oleh iblis sejak dari zaman dahulu kala. Sejak dari manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, maka iblis menggunakan isu kebebasan ini, saudara-saudara. Di sana iblis datang kepada Hawa dan berkata, "Bukankah Tuhan telah berfirman, semua buah pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan?" Wah, ini bicara, saudara, ini adalah masalah isu kebebasan. Kebebasan yang Tuhan berikan adalah semua pohon dalam buah pohon dalam taman boleh, kecuali yang itu. Ada pagarnya, saudara-saudara. Tetapi iblis memutarnya, menggunakan isu kebebasan kepada satu hal yang berbeda. Iblis berkata, "Bukankah semua tidak boleh kau makan?" Nah, dia menggunakan isu ini untuk mempengaruhi Adam dan Hawa. Wow, kalau tidak boleh dimakan, waduh, mau ngapain kita kalau tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan isu ini, saudara-saudara, dipakai oleh iblis sampai saat ini. Dan isu ini banyak digunakan oleh iblis kepada anak-anak muda terutama. Biasanya anak-anak muda paling alergi dan anti, saudara-saudara, dengan kata jangan dan tidak boleh. Mereka berpikir, saudara-saudara, itu dua kata ini yang paling tidak enak. Ini adalah dua kata yang sepertinya jeruji besi yang memenjara. Di rumah, kalau orang tua berkata tidak boleh, orang tua berkata jangan, maka itu seperti satu penjara khusus, saudara-saudara, yang membuat merasa, aduh, tidak enak betul hidup itu. Lalu kemudian, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, iblis menggunakan isu ini
Bukan hanya kepada Adam dan Hawa, tetapi juga dia berani menggunakannya kepada Yesus. Dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga, iblis berkata begini, mencoba Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis menggunakan hal yang sama. Dia berkata, jika engkau anak Allah, ngapain tungguin Bapa? Selesaikan saja sendiri menurut caramu. Selesaikan saja sendiri menurut kehendakmu sendiri. Pilih yang kau mau, yang kau mau lakukan. Tetap iblis menggunakan saudara-saudara cara yang sama. Dia berkata kepada Adam dan Hawa bahwa semua tidak boleh kau makan, bukan? Untuk membuat kebebasan yang Tuhan buat di dalam dirinya, saudara-saudara, di dalam taman itu, menjadi sepertinya hal yang bukan kebebasan yang sesungguhnya. Sehingga, saudara-saudara, timbullah percakapan dengan itu. Jadi iblis memprovokasi, saudara-saudara. Ini provokasi. Dan ini berbahaya, saudara-saudara. Ada banyak terjadi di negara-negara manapun, di negara kita juga, saudara. Provokasi-provokasi yang banyak sepertinya menjanjikan lebih baik, yang tidak ingin ada aturan, yang tidak ingin ada satu, saudara-saudara, peraturan yang mengikat, yang membatasi, saudara. Orang ingin satu kebebasan menurut pikiran mereka, menurut kehendak mereka. Dan itu bukan kebebasan, saudara, tetapi itu adalah kebablasan. Dan itu sangat berbahaya. Ini adalah isu kebebasan yang didengungkan terus iblis sampai hari ini. Anda bisa bayangkan kalau kebebasan yang menurut iblis ini, saudara-saudara, atau yang menurut banyak orang yang diinginkan, diterapkan kepada anak yang berumur 2 atau 3 tahun. Dia dibebaskan untuk pegang cutter, dia dibebaskan pegang silet, dia dibebaskan pegang pisau, dan tidak diawasi. Dia boleh ambil, dia boleh pakai main, saudara-saudara. Wow, apakah ini kebebasan? Orang berkata, pokoknya aku mau yang boleh, yang kuinginkan. Oke, boleh, saudara-saudara. Ada orang yang mungkin, saudara-saudara, naik di dalam hotel atau di sebuah apartemen, dan dia ingin kebebasan, saudara-saudara. Dia berpikir, aduh, terlalu jauh, harus menunggu lama untuk turun lift dari lantai 32. Dan dia mau bebas. Bolehkah, saudara-saudara, tidak lewat lift? Dia terjun saja di luar jendela karena dia ingin lebih cepat sampai daripada naik lift. Itu kebebasan, saudara-saudara, yang berbahaya. Tetapi isu itulah yang terus didengungkan oleh iblis kepada banyak orang. Bahkan terhadap iman Kristiani itu sendiri. Sama juga dialami oleh jemaat-jemaat Galatia yang sudah diberikan satu hukum yang begitu memerdekakan, saudara-saudara. Tetapi mereka masih mau hukum yang lain. Dan itu berarti mereka lepas dari Kristus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah banyak pikiran orang tentang kebebasan. Mensalahartikan kebebasan, menyalahartikan kemerdekaan. Ada orang-orang yang berpikir merdeka itu, saudara-saudara, adalah tidak sepertinya orang yang sedang berada di sebuah pulau dan dia sendirian di sana dan dia bisa bebas melakukan apa saja yang dia mau. Apa saja yang ingin dia kehendaki, dia ingin lakukan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ada banyak anak-anak muda yang memberontak. Ada orang-orang yang berusaha melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki orang lain karena dia merasa dia ingin bebas. Kita bayangkan kalau tidak ada aturan, saudara-saudara. Dalam Alkitab, kita membaca, dan itu adalah terjadi di zaman seperti misalnya di zaman Yunani kuno. Saudara-saudara, untuk membentengi rasa aman, Yunani kuno pada zaman dahulu, saudara-saudara, itu membangun, saudara-saudara, tembok di sekeliling kota mereka. Untuk apa, saudara-saudara, tembok itu dibangun?
supaya binatang-binatang buas dan para penjahat tidak masuk. Sehingga ketika tembok itu dibangun, mereka di dalam bebas, bisa berdagang, bisa bebas keluar dari rumah mereka, di dalam kota mereka itu bekerja dengan baik dan nyaman, saudara-saudara. Karena apa? Karena ada tembok yang melindungi mereka dari para penjahat dan juga binatang buas. Ya. Nah, saudara, pada zaman dulu misalkan kita membaca di dalam Alkitab, Yerusalem dibangun dengan tembok yang tinggi oleh Nehemia. Juga saudara-saudara, Yeriko dikelilingi oleh tembok yang begitu kokoh. Untuk apa tembok-tembok itu bagi sebuah kota yang begitu kokoh, tinggi, lalu kemudian begitu tebalnya, saudara-saudara? Itu bukan tembok biasa dengan satu bata, tetapi itu tembok yang tebalnya, saudara, di atasnya bisa dijalani dengan 2 kereta kuda. Berarti sangat lebar sekali seperti jalan raya di atasnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk apa? Adalah untuk perlindungan. Adalah untuk membuat orang di balik tembok itu merasa bebas. Mereka di dalam kota itu bisa berdagang, mengerjakan segala aktivitas mereka tanpa harus merasa khawatir ada musuh yang akan masuk menyerang mereka begitu saja, saudara-saudara. Ada tembok yang begitu kokoh untuk melindungi mereka. Ini kebebasan, saudara-saudara, yang sesungguhnya. Mereka begitu merdeka di dalam berdagang, merdeka, saudara-saudara, menikmati semua apa yang ada di dalam kota mereka. Tanpa harus takut ada binatang buas, ada musuh-musuh yang lain yang datang mengambil segala yang mereka miliki. Itulah fungsinya. Bayangkan seorang ibu yang punya anak yang baru mulai merangkak, mulai berjalan, saudara-saudara, di lantai 2. Lalu lantai 2 ke lantai 1, mulai ke tangga itu tidak ada penghalang apapun, saudara-saudara, tidak ada terali. Lalu kemudian dibebaskan begitu saja, sang anak tidak diawasi bermain, merangkak dan belajar berjalan. Saya rasa itu bukan kebebasan. Tetapi ketika pagar dipasang, saudara, ketika terali-terali dipasang untuk menghalangi supaya dia tidak jatuh ke bawah tangga, atau jatuh dari lantai 2 ke lantai 1, saudara-saudara, maka itulah kebebasan yang sebenarnya. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Anak itu kemudian bebas, dilepaskan, biar tidak diawasi, dia tidak akan jatuh karena ada pagar. Jadi pagar itu, saudara-saudara, bukanlah penghalang, tetapi pagar itulah yang memberi kebebasan bagi anak ini dari ancaman maut. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang, saudara-saudara, anak-anak muda yang berpikir bebas adalah tidak ada aturan, tidak ada hukum, tidak ada yang mengekang. Mereka bisa mengerjakan apa yang mereka mau menurut keinginan mereka sendiri. Itu bukanlah kebebasan yang sejati. Saudara-saudara, berapa banyak anak-anak muda hancur karena mereka ingin merasa bebas. Mereka pergi dalam pergaulan yang bebas. Mereka melakukan apa yang mereka mau di tempat-tempat yang tidak diketahui orang tua mereka. Dan mereka hancur hidupnya. Mereka merasa masa depan mereka hilang. Hancur masa depan mereka, saudara-saudara. Cara pacaran yang begitu bebas. Mereka berpikir ini cara yang dia mau. Lalu kemudian, saudara, dia hancur masa depannya yang hanya tinggal penyesalan. Inilah, saudara-saudara, bukan satu kebebasan yang sejati. Dan iblis menggunakan isu itu senantiasa, saudara, dari zaman ke zaman. Untuk apa, saudara, iblis memberikan kebebasan yang tanpa batas? Adalah untuk memasang jerat bagi setiap orang. Memang tanpa batas, saudara, tidak ada penghalang apapun kebebasan yang iblis tawarkan. Tetapi di sana dia telah memasang begitu banyak ranjau-ranjau dan jerat-jerat yang siap untuk mematikan setiap orang dan menjadikan dia mangsa yang dia bisa bawa sampai ke dalam neraka kelak. Tetapi di dalam Tuhan, saudara-saudara, mungkin saudara berpikir, buat apa sih harus membaca Alkitab? Untuk apa harus ke gereja? Untuk apa harus berdoa? Untuk apa harus membaca renungan?
Untuk apa harus bersekutu sih? Buat apa semua itu? Nggak enak banget sih. Sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit, aduh, tidak bebas. Di gereja ada aturan, pulang ke rumah ada aturan orang tua. Apalagi orang tua sudah rajin ke gereja, tambah lagi banyak aturan. Orang tua tidak ke gereja aja banyak aturan di rumah. Bagaimana pada waktu orang tua pergi ke gereja, nambah aturan di rumah. Macam-macam kote-kote. Saudara-saudara yang saya kasih, ini paling tidak disenangi anak muda, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya dibawa ke dalam sebuah lingkungan kemerdekaan yang sesungguhnya, yang tidak membawa mereka ke dalam jurang kebinasaan, tetapi sedang membawa mereka, saudara-saudara, ke dalam kemerdekaan yang kekal bersama Tuhan kelak. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, belum lagi setelah itu dia pergi sekolah. Lalu di sekolah baju harus ditaruh di dalam, harus rapih, harus pakai dasi anak-anak sekolah, harus pakai topi, seragamnya hari Senin ini, hari Selasa ini, Rabu ini, semua diatur, sepatunya harus hitam semuanya, lalu kemudian kaos kakinya putih. Saya paling benci sepatu hitam, kata seorang anak. Saya tidak suka kaos putih. Aduh, apa sih hitam putih? Lebih enak kalau banyak warna-warninya. Itu menurut dia. Saudara-saudara, ada banyak orang yang merasa terkungkung ketika ada aturan-aturan, karena dia tidak mengerti kebebasan yang sesungguhnya, saudara-saudara. Mari kita lihat kembali dalam firman Tuhan. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-13 berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat yang kedua. Oleh Roh Kudus itu dia memerdekakan kita, saudara-saudara. Kita bebas dari dosa dan hukum dosa. Kita bebas dari maut dan hukuman di dalam maut itu sendiri, saudara-saudara. Kita telah dimerdekakan dari sana melalui korban Kristus di atas kayu salib. Saudara, dosalah yang membuat saudara-saudara manusia tidak merdeka yang sebenarnya. Dosalah yang telah merampas kebahagiaan. Dosalah yang merampas damai sejahtera. Dosalah yang merampas saudara-saudara di dalam diri manusia akan apa yang dirindukan manusia yang baik, yang terbaik bagi hidupnya. Dosa merampas itu semua, saudara-saudara. Karena ketika dosa masuk, maka hubungan manusia dengan Tuhan menjadi jauh, menjadi renggang, saudara-saudara. Manusia masuk di dalam keinginan-keinginannya sendiri, dan manusia jauh dari keinginan-keinginan Allah. Manusia mengikuti apa yang dia mau di dalam dirinya sendiri, dan dia jauh dari apa yang Tuhan mau. Dan itu mendatangkan bukannya, saudara, kebebasan yang sesungguhnya, tetapi telah membawa dunia ini justru semakin masuk di dalam kehancuran demi kehancurannya. Iri hati timbul, kemarahan banyak di mana-mana, perkelahian, percideraan, perseteruan, saudara, pertengkaran, saling bunuh-membunuh, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan ditimbulkan akibatnya, saudara, karena keinginan manusia yang diikuti. Manusia ingin jauh daripada apa yang terbaik yang Allah miliki sebenarnya, yang Dia berikan kepada kita. Manusia memilih kebebasan yang diberikan oleh iblis itu. Tetapi kita bersyukur, saudara, bahwa Allah tidak tinggal diam.
Oleh kasih-Nya yang besar, Dia membebaskan kita. Dengan Kristus menyerahkan dirinya di kayu salib, Dia mengalahkan maut, Dia mengalahkan dosa, saudara-saudara. Dan dengan Dia mengalahkan itu, saudara, menyelesaikan semua urusan dosa dan maut, maka setiap orang yang percaya dimerdekakan dari itu semua. Sehingga dikatakan, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-8, di sana dikatakan, dulu kita hamba dosa, tetapi sekarang tidak. Makanya dia katakan di sini, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk adalah sebuah beban, saudara-saudara, bagi hewan yang digunakan untuk membajak sawah. Kuk. Dan itu sangat beban yang berat. Tetapi ketika Yesus datang, saudara, Dia melepaskan kita dari kuk itu. Kuk perhambaan dosa, maut, saudara-saudara, yang telah merampas segala sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, dan keselamatan kita. Ketika Yesus datang, Dia memberi kelegaan dan memberikan kuk yang baru, yang ringan. Bukan berarti Yesus memberi kelegaan tidak ada kuk yang baru, saudara-saudara, tidak. Dia melepaskan kita dari semua perhambaan dosa yang lama. Dan Dia membawa kita ke dalam kebenaran-Nya. Sekarang kita berada di dalam pagar kebenaran. Kita berada dalam pagar, saudara-saudara, kekudusan Allah. Kita berada di dalam pagar dari perkenanan Allah. Kita berada di dalam pagar kelayakan yang Allah berikan buat kita. Kita berada di dalam pagar kasih Allah yang besar itu, saudara. Dan Dia mau kita hidup di dalam itu. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan iblis itu, yang sudah dilepaskan oleh Yesus. Tetapi terus iblis menembakkan isu-isu itu, saudara-saudara, dengan banyak cara untuk menjatuhkan. Tetapi kalau saudara sadar bahwa engkau sudah dimerdekakan dari itu, maka itulah kemerdekaan yang sejati. Melakukan semua hal-hal kebenaran itu, saudara, hidup di dalamnya, itu kemerdekaan yang luar biasa. Karena di dalamnya mengandung damai sejahtera yang penuh. Di dalamnya, saudara-saudara, ada kebahagiaan yang penuh. Di dalamnya, saudara, ada sukacita yang meluap-luap, saudara-saudara. Ada berkat-berkat ilahi dalam berbagai macam bentuk, saudara-saudara. Kebutuhan hidup kita Tuhan limpahkan senantiasa. Kekuatan, kemampuan, saudara, menghadapi kehidupan keras apapun di bumi ini, Tuhan karuniakan. Tuhan menjadi penolong kita. Tuhan menjadi perisai, perlindungan kita. Tuhan menjadi keadilan dikala kita tidak ada keadilan di bumi ini. Tuhan, saudara-saudara, menjadi penghibur dikala kita berduka dan merasa dikhianati, ditinggal orang lain. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu beserta dengan kita, saudara-saudara. Dia menyertai kita, saudara. Dia berjalan bersama kita untuk saudara-saudara memastikan senantiasa kita hidup, saudara-saudara, di dalam sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan yang daripada Tuhan. Bukan yang daripada dunia. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, kalau engkau sudah dimerdekakan oleh Tuhan, engkau sudah dibebaskan oleh Tuhan, jangan mau lagi dikenakan perhambaan dari dunia yang lama itu. Kalau engkau saat ini melayani, membaca firman Allah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melakukan segala kegiatan rohani, saudara-saudara, biarlah itu lahir, saudara, oleh karena engkau mengalami satu sukacita bersama Tuhan, mengalami kasih Tuhan di hidup. Karena engkau tahu bahwa engkau sudah dimerdekakan, engkau mengalami dilepaskan, dibebaskan dari cengkraman iblis, saudara-saudara. Sehingga engkau bersukacita di hadapan Tuhan dan mau hidup dalam pagar kebenarannya, pagar kekudusannya, pagar kelayakannya, dan di dalam pagar perkenanan dan pagar kasih Allah yang besar itu, saudara. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, kebebasan yang sesungguhnya, saudara.
Pagar, saudara-saudara, bukanlah tali besi penjara, tetapi pagar itu, saudara, adalah pagar kebebasan yang sesungguhnya untuk hidup kita. Bisa berlangsung bukan hanya di bumi ini, tetapi berlangsung sampai ke dalam kekekalan. Haleluya. Barulah ini yang namanya betul-betul merdeka. Ini teriakan yang betul-betul bisa kita katakan merdeka. Karena kemerdekaan sesungguhnya dalam segala hal di hidup ini adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang mungkin berpikir, saudara-saudara, kemerdekaan itu adalah secara fisik, di luar fisik. Tidak. Kemerdekaan yang sesungguhnya mengalami di dalam, yang bisa menghasilkan yang terbaik di luar. Ini. Karena itu, saudara, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Kristus sudah kerjakan buat kita. Sebab itu Yesus berkata di sini, firman-Nya berkata, jangan gunakan lagi kemerdekaanmu untuk hidup di dalam dosa. Jangan lagi kau layani dosa. Ingat, iblis selalu, saudara-saudara, memberikan kebebasan yang tanpa batas. Tetapi membawa kita, di sana ada banyak ranjau yang sudah dia pasang, banyak jerat yang mencelakakan. Tetapi saudara-saudara, kemerdekaan, kebebasan yang sesungguhnya yang Yesus berikan, di sana ada segala kelimpahan kebaikan Tuhan dan ada kehidupan yang kekal. Haleluya. 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 Terpujilah Dia. Tuhan memberkati kita semua. Merdeka. 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 Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, Tuhan, Engkau mengajar kami tentang kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya. Berada di dalam pagar bukan berarti kami terpenjara, tetapi berada di dalam pagar Tuhan, pagar kebenaran, pagar kekudusan, pagar pelayakan Tuhan dan perkenanan Tuhan, pagar kasih Allah. Itulah kebenaran, kebebasan, kemerdekaan yang sejati. Di luar dari itu, iblis memberi Tuhan kebebasan yang sepertinya tanpa batas, tetapi ujungnya maut. Biarlah Tuhan, kami tetap sadar akan panggilan Tuhan. Adalah kami dipanggil untuk merdeka. Merdeka untuk tidak lagi melakukan dosa. Merdeka untuk tidak lagi melakukan yang tidak benar. Merdeka untuk tidak lagi melakukan yang tidak baik. Merdeka Tuhan untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Yang tidak sesuai dengan kebenaran yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih. Biarlah Tuhan kami sadar dengan hal ini, supaya kemerdekaan yang kami jalani di bumi ini sebagai anak-anak-Mu betul-betul sebuah kemerdekaan yang sejati, yang melegakan hidup ini dimanapun kami berada. Kami merasakan, mengalami, dan membawa kemerdekaan itu, yang penuh sukacita, yang damai sejahtera, yang penuh dengan kebahagiaan Tuhan, yang penuh ya Tuhan Yesus dengan berkat-berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa. Terima kasih, Kau sertai umat-Mu semua, berkati ya Tuhan, dan biarlah Tuhan berbicara terus dalam hidup kami, untuk tidak menerima tawaran iblis di hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami seperti Kristus berkata, ada firman Tuhan berkata, Dia melawan tawaran iblis itu dengan menggunakan kebenaran firman Allah yang memerdekakan. Terima kasih, dengan kami hidup benar Tuhan, kami hidup dalam kekudusan-Mu, kami berjalan di dalam perintah-perintah Tuhan. Kami tahu kami sedang berjalan dalam kemerdekaan yang sejati. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kami naikkan pujian, syukur, dan doa kami. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara firman Tuhan kita sudah dengar bersama. Mari
jalani hidupmu dalam kemerdekaan yang sesungguhnya, yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saya, Dr. Samuel, mengucapkan salam restorasi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Hari jemaat kita memberikan dengan penuh kerelaan, jangan dengan duka atau paksa, dengan sukacita. Mari kita angkat pujian di badai topan dunia. Haleluya Tuhan, bersamamu kami dapat melewati semuanya. Persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau tidak putus-putusnya Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ibadah kami ini ya Bapa, Engkau masih tetap menyertai kami ya Tuhan. Dan tadi juga Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ya Bapa, firman-Mu ya Tuhan tidak hanya kami dengar ya Tuhan, melainkan menjadi pelita dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang benar ya Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan, dalam keluarganya ya Tuhan, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebagai respon kami atas pemberitaan firman-Mu, kami telah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami berikan ya Tuhan, berguna bagi pelayanan jemaat kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
Keluarga besar Rema yang saya kasihi, mari kita akan mengakhiri ibadah kita ini, dan mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengah, sampai pada akhirnya. Dan kami berterima kasih bahwa Engkau sudah memberi kami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Biarlah juga yang mendengar ini Tuhan boleh mengalami kemerdekaan karena mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur 75 tahun Engkau beri kemerdekaan atas bangsa kami Indonesia. Dan kami percaya Engkau tidak tinggalkan dan tidak meninggalkan ya Tuhan perbuatan tangan-Mu begitu saja. Engkau berkarya terus di bangsa ini, memberkati bangsa ini. Memberikan orang-orang pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh Tuhan tempatkan di setiap wilayah di bangsa ini Tuhan. Untuk membuat setiap orang menikmati kemerdekaan ini. Oh terima kasih ya Tuhan. Kemerdekaan ini di dalam aturan yang Tuhan telah tetapkan melalui pemerintah yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang bekerja, anugerah-Mu, cinta kasih-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas karunia-Mu yang besar. Juga buat setiap Tuhan, keluarga besar Rema, senantiasa berjalan dalam kemerdekaan yang Tuhan yang berikan secara benar dan sejati ya Tuhan. Sehingga hari-hari hidup anak-anak-Mu sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan itu dan menyatakan kuasa kemerdekaan kepada setiap orang di sekeliling. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari-hari kami ke depan di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai kamu, membimbing kamu, menuntun kamu, dan memelihara kamu di dalam kemerdekaan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, keluarga besar Rema yang saya kasihi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.